Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap semangat dalam belajar ya. Oke, kemarin Bu Nurul sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan uji kompetensi 1 ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan, hari ini kita akan langsung pada pembahasannya ya. Semalam sudah saya kirim untuk pembahasannya, nanti bisa sambil disimak ya. Oke, kita mulai saja nomor 1. Saya baca soalnya. Gejala naiknya permukaan zat cair pada pipa kapiler disebut. Nah, ini namanya adalah kapilaritas yang B. Nomor 2, pada peredaran darah juga terdapat tekanan darah. Tekanan darah yang normal adalah, tekanan yang normal yaitu 120/80. 120 itu namanya tekanan sistol ya, tekanan darah keluar jantung. Sedangkan 80 itu tekanan diastol, tekanan darah masuk ke jantung. Jadi ini yang betul adalah yang B. Nomor 3, urutan aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Kalau peredaran darah besar itu bilik kiri. Kalau bilik kiri masuknya seluruh tubuh, kalau bilik kanan menuju paru-paru. Jadi ini yang jawabannya yang betul adalah yang C ya, C. Kemudian nomor 4, membawa darah keluar dari jantung adalah salah satu ciri pada pembuluh darah arteri atau nadi. Kalau vena itu pembuluh balik ya, membalikkan darah ke jantung. Nah, yang mengeluarkan yaitu arteri atau nadi. Lanjut ya. Nomor 5, ciri-ciri sel darah 1, 2, 3, 4 yang merupakan ciri-ciri leukosit. Leukosit itu sel darah putih ya. Nah, ciri-cirinya adalah dapat bergerak secara amoeboid. Amoeboid itu menembus dindingnya. Kemudian yang betul lagi ini adalah yang nomor 4, memakan kuman atau bersifat fagosit. Kalau nomor 2 itu mengandung hemoglobin, itu adalah ciri-ciri sel darah merah. Nomor 3 tidak berinti, ini salah ya. Kalau sel darah putih itu berinti. Jadi yang betul itu adalah nomor D ya, 1 dan 4. Nomor 6, berkas pengangkut pada tumbuhan yaitu xilem dan floem. Xilem itu pembuluh kayu, floem pembuluh tapis. Nomor 7, masuknya O2 ke dalam tubuh melalui proses A ya, osmosis. Nomor 7, terus nomor 8 ya, keadaan bilik jantung ketika kontraksi. Kontraksi itu berarti meregang ya, meregang. Jadi tulang rusuk terangkat. Nah, kalau ketika tulang rusuk terangkat itu berarti darah itu oksigen masuk ke paru-paru ya, masuk ke paru-paru. Berarti itu diastol ya, A ya. Jadi ketika kontraksi itu A, diastol. Nomor 5A. Oh, D. Ini tadi nomor berapa sih? Nomor 8, maaf tadi. Nomor 8A ya. Betul. Diastol. Nomor 9, berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan pada tumbuhan. Yang mempengaruhi ada 3, daya tekan akar, daya isap daun, daya kapilaritas batang. Berarti yang bukan adalah yang C ya, tekanan daun. Nomor 10, alat untuk mengukur massa jenis relatif zat cair terhadap air disebut hidrometer ya, D. Nomor 11, suatu ukuran yang terdiri dari besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satuan luas bidang tekan disebut gaya dibagi luas, itu adalah tekanan ya, 11B. Kemudian nomor 12, alat yang kerjanya berdasarkan hukum Archimedes. Nah, Archimedes itu gaya tekan ke atas di dalam air ya. Berarti ini ada kapal laut, pemompa hidrolik, hidrometer. Jawabannya yang 2, 3, 4 atau yang D ya. Nomor 13, supaya benda dapat melayang. Melayang itu kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jawabannya yang C. Nomor 14, di antara benda-benda berikut ini yang melayang dalam air adalah massa yang jenisnya, nah air itu kan massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Nah,
kalau ada benda biar melayang, maka massa benda itu harus sama dengan massa jenis zat cair tersebut. Nah, berarti massa benda tersebut sama dengan massa jenis dengan air, yaitu 1 gram per cm kubik. Jawabannya yang C ya. Ini adalah massa jenis air ya. Ini kalau disetarakan dalam SI 1 kg per meter kubik. Nomor 15, 4 buah benda memiliki massa dan volume 4 buah benda memiliki massa dan volume yang sama, dicelupkan ke dalam zat cair yang berbeda seperti pada gambar zat cair dalam bejana yang memiliki berat jenis paling, maaf, Bu Guru bacanya tidak ada titiknya jadi bingung kalimatnya. 4 buah benda memiliki massa dan volume yang sama, dicelupkan ke dalam zat cair yang berbeda seperti pada gambar zat cair dalam bejana yang memiliki berat jenis paling besar adalah, nah di sini yang memiliki berat jenis yang paling besar yaitu yang massa jenis bendanya itu lebih besar. Nah di sini kalau ini terapung, berarti massa jenis benda ini lebih kecil dari massa jenis air tersebut. Ini juga sama. Kalau ini melayang massa jenisnya sama dengan zat cairnya, berarti yang D ya. Kalau massa jenis bendanya besar, otomatis dia memiliki berat jenis yang paling besar. Jadi jawabannya yang D. Ini ada itunya enggak ya? Enggak ada ya. Sekarang lanjut nomor 16. Tekanan pada sebuah benda dapat diperbesar dengan 2 cara, yaitu ini. Tekanan itu sama dengan hasil bagi gaya dibagi luas ya. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Kalau gayanya besar, tekanannya luasnya kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi cara memperbesar tekanan ini dengan memperbesar gayanya, karena gaya sebanding dengan besarnya tekanan. Kemudian yang kedua, memperkecil luas permukaan, karena tekanan ini berbanding terbalik dengan tekanan. Tekanan ini berbanding dengan luas bidang tekan. Maaf. Jadi caranya yaitu ini, memperbesar gaya dan memperkecil bidang tekan ya. Jawabannya yang B. Nomor 17, sebuah benda berbentuk kubus berada di dalam zat cair. Panjang sisi kubus 0,2, berat jenisnya 100. Berapa besar gaya ke atas yang dialami oleh kubus? Nah, karena ini hitung-hitungan, ini Bu Guru kasih jawabannya ya. Jadi untuk berat jenisnya ini S latin ya. Sama ini sisi kubus itu adalah 0,2 meter. Kemudian berat jenisnya S besar 100 Newton per meter kubik. Nah, ini kita cari dulu volume kubusnya. Volume kubus itu sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. 0,2 kali 0,2 kali 0,2. 2 per 10 kali 2 per 10 kali 2 per 10. Ketemu 2 per 1000 atau 0,008 meter kubik ya. Nah, rumus berat jenis yaitu berat dibagi volume ya. Sehingga rumus berat sama dengan S kali V. S-nya itu adalah 100, V-nya adalah 0,008. Jadi ketemunya 0,8 Newton ya. Jadi nanti bisa disalin ya. Nomor berapa ini? 17 ya. Sekarang lanjut nomor 18. Seekor gajah yang beratnya 40.000 Newton berdiri dengan 1 kaki yang luas tapaknya 1000 cm persegi. Berapa tekanan yang dilakukan gajah pada tanah? Nah, berarti yang diketahui F itu adalah 40.000 Newton ya. Kemudian luasan kakinya 1000 cm persegi. Ini kita jadikan meter persegi ya. 1000 ini biar mudah dalam perhitungan kita jadikan 10 pangkat 3 cm persegi, ini kita masukkan ke dalam kurung, kemudian perseginya kita taruh di luar. Ini 10 pangkat 3, ini cm kita ubah ke meter. Meter dasi senti. Senti ke meter naik 2 tingkat. Kalau naik pangkatnya min, kalau turun plus.
Ini 10 pangkat min 2 meter ya. Terus dikuadratkan lagi. Nah, ini 10 pangkat 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Jadi min 4 ya. Nah, ini 2 telu tanpa 4 min 1 ya. 3 min 4 itu min 1 meter persegi. Nah, besarnya tekanan atau P sama dengan F per A ya. F-nya tadi 40.000 ya. Kemudian A-nya adalah 10 pangkat min 1. Nah, ini kita selesaikan. 40.000 biar mudah dalam perhitungan kita jadikan 10 pangkat 4 ya. Nah, dikali kalau ada bagi, terus kalau ada bagi dibagi dengan bilangan berpangkat, maka pangkat ini bisa kita jadikan kali, pangkatnya berubah tanda. Kalau ini min, ini jadi plus. Kalau ini plus, sini min. Nah, ini min kita jadikan kali, pangkatnya jadi plus ya, plus 1. Nah, sama dengan 4. Nah, ini ada 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 1. 4 tambah 1, 5. Nah, ini bisa kita rubah ya, kita kreasikan. 10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 2 itu 100 ya. J 1, 2. Nah, 2 sama 3 kan 5. Jadi ini 400 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu besarannya sama dengan kilo ya. Jadi kalau dirubah lagi bisa bentuk begini. 400, 10 pangkat 3 kilo. Nah, ini satuan dari tekanan PA. Jadi ketemunya 400 kPa ya. Ini ada jawabannya berarti yang B. Nomor 19, alat ukur tekanan gas pada ruang terbuka adalah. Nah, ini adalah A ya, barometer. 19A, barometer. Nah, kemudian nomor terakhir, sebuah bejana seperti pada gambar di bawah ini. Kedalamannya adalah 20 cm. Jika massa jenisnya 12 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 9,8 Newton per kilogram, hitung berapa tekanan hidrostatis di dasar bejana. Nah, kita tuliskan apa saja yang diketahui. Massa jenisnya 12 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 9,8. Kedalamannya 20 cm. Nah, ini harus kita setarakan ke SI dulu ya. Kita ubah ke SI dulu. Kalau diubah ke SI, kita jadikan meter. Berarti dibagi 100 meter desi senti. Itu kalau senti ke meter dibagi 100. Berarti 0,2 meter. Ditanyakan tekanan hidrostatis atau pH. pH rumusnya Rho GH ya. Nah, Rho-nya di sini 12, G-nya 9,8, H-nya 0,2. Ketemu 23,52. Satuannya adalah PA ya. Nah, ini sudah selesai ya anak-anak. Ini cuma sampai 20. Oke, kalau belum jelas nanti bisa tanya di grup ya. Atau japri kalau malu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya karena ini sudah selesai, itu kan ada esai juga ya. Coba nanti kerjakan yang esai. Nanti kalau sudah dikerjakan, tolong dikirim Bu Guru jawabannya. Saya rasa itu dulu anak-anak, kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.